Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Abasor dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP PGRI Trenggalek. Kali ini kita akan belajar mengenai materi teks eksposisi untuk kelas 8 semester 1. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian mampu menyimpulkan isi teks eksposisi berupa artikel populer dari koran ataupun majalah berdasarkan unsur utama, jenis paragraf berdasarkan letaknya, struktur, dan ciri-ciri teks eksposisi. Manfaatnya, kalian mampu menarik isi atau informasi dan menambah pengetahuan atau wawasan setelah membaca atau mendengarkan teks eksposisi dari koran ataupun majalah. Sekarang, coba perhatikan kedua gambar ini. Kira-kira ada gambar apa saja ya? Ya, benar sekali. Gambar ini adalah gambar koran. Dan yang ini adalah gambar majalah. Lalu, apa hubungan kedua gambar ini dengan teks eksposisi? Kalau mau tahu, simak terus ya video pembelajaran kali ini. Baik, sekarang saya mau bertanya. Ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Ya, benar sekali. Teks eksposisi adalah teks yang berisi informasi berupa gagasan dan fakta yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada kita semua tentang suatu hal. Dan biasanya kita dapat menemukan teks eksposisi dalam artikel seperti dalam koran dan majalah. Sekarang kalian tahu kan bahwasanya teks eksposisi berada dalam koran dan majalah. Baik, dari pengertian teks eksposisi tadi, kita mengetahui ada dua unsur utama teks eksposisi. Yang pertama, gagasan, dan yang kedua adalah fakta. Gagasan disebut juga ide ataupun pendapat. Isinya pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan rujukan. Dan fakta adalah keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Setelah itu, kita akan belajar mengenai jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Ada yang tahu ada berapa jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya? Ya, benar sekali. Ada 3, yaitu 1. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Seperti contoh sebagai gambar berikut. Dalam gambar ini, perhatikan gambar yang bercetak miring. Baik. Dan yang kedua adalah paragraf induktif. Adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau kalimat penutup. Contohnya seperti gambar berikut ini. Perhatikan ya, kalimat yang dicetak miring. Jangan lupa ya, kalimat yang dicetak miring. Yang ketiga, paragraf campuran. Adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di akhir dan awal paragraf. Dalam paragraf ini terdapat 2 kalimat utama. Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dan pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama atau paragraf pertama. Suatu barang atau orang pasti mempunyai ciri-ciri. Seperti halnya teks eksposisi juga mempunyai ciri-ciri. Di antaranya 1. Gaya bahasa bersifat informatif. 2. Berbasis pada fakta. 3. Penyampaiannya jelas, lugas, dan baku. 4. Memberikan pengetahuan baru. 5.
Kelima, bersifat netral dan objektif. Jangan lupa ya diingat-ingat cirinya ada 5. Sekarang coba perhatikan gambar ini. Di sini ada kolom teks eksposisi. Baik, dalam kolom ini jelas tesis berada dalam kolom pertama. Mengapa demikian? Karena tesis berupa atau berisi pengenalan isu, masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Lalu, rangkaian argumen berada di kolom kedua. Kolom kedua ini. Mengapa demikian? Karena rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atau tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini juga dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Dan yang terakhir adalah penegasan. Ini dia gambarnya. Mengapa demikian? Karena penegasan ulang di sini adalah sebagai perumusan kembali secara ringkas. Ini pula juga sering disebut simpulan. Baik, setelah pemaparan materi tadi, mari kita buktikan bersama dengan mengerjakan tugas yang telah tersedia. Tugasnya sama dengan tadi, sudah dijelaskan ada tesisnya, ada rangkaian argumen, ada penegasan ulang. Tinggal kalian semua menyimpulkan bagaimana kesimpulannya dari teks eksposisi yang telah ditampilkan. Caranya bagaimana? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Ada 3 cara. Yang pertama, 1. Membacanya berulang kali. Yang kedua, menentukan gagasan atau kalimat utama dalam paragraf teks eksposisi. Dan yang ketiga, membuat kesimpulannya. Selamat mencoba ya. 3 kolom tadi, teks eksposisi tadi, ada apa saja? Ada tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Tadi kan saya sudah jelaskan ada 3 cara menyimpulkan teks eksposisi. Caranya membacanya berulang kali. Kedua, mencari gagasan utamanya. Dan yang ketiga, lalu membuat kesimpulannya. Sekarang setelah membacanya dan mencari gagasan utamanya, mari kita mencari kesimpulannya. Tentunya setelah tadi kita telah membacanya berulang kali, kita dapat menyimpulkan. Juga setelah mendapatkan gagasan utama, kita dapat menyimpulkan bahwasanya dalam teks eksposisi tadi dijelaskan bahwasanya sampah dapat dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik, seperti contoh yang dilakukan warga Kaliabang, Kota Bekasi. Namun masih membutuhkan peran pemerintah untuk mendukung pemberdayaan pengolahan sampahnya. Ya, betul sekali. Sekarang dari pembelajaran ini yang tadi kalian telah simak, kita dapat simpulkan bersama bahwa dalam teks eksposisi ada 2 unsur utama, yaitu apa saja? Betul sekali, 1 gagasan dan 2 fakta. Dan ada apa saja lagi? Ya, benar sekali, jenis paragraf berdasarkan letaknya. Ada 1 yaitu paragraf deduktif, yang kalimat atau gagasan utamanya berada di depan. Yang kedua adalah paragraf induktif, yang kalimat utama atau gagasannya berada di akhir kalimat. Dan yang terakhir adalah paragraf campuran, yang kalimat utamanya terletak di awal kalimat dan di akhir kalimat. Dan dalam teks eksposisi tadi mempunyai beberapa ciri-ciri. Masih ingat kalian semuanya? Tentunya masih ingat kan? Ya. 1 adalah gaya bahasanya bersifat informatif. Yang kedua, berbasis pada fakta. Yang ketiga, penyampaian jelas, lugas, dan baku. Yang keempat, memberikan pengetahuan baru. Dan yang kelima, bersifat netral dan objektif. Dan dari tadi kita membahas struktur teks eksposisi. Ada tesis, rangkaian, argumen, dan penegasan ulang. Tadi yang telah ditampilkan dalam kolom tadi ya, anak-anak. Terima kasih ya anak-anak telah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri dan sampai berjumpa di video pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.